Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Pada kesempatan tatap maya ini, kita akan belajar tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Ibu akan jelaskan materinya melalui Google Meet kali ini. Nanti Ibu minta untuk menjelaskan ulang ya, apa yang sudah Ibu jelaskan. Oke, sudah mengerti? Ngerti Bu. Jadi tolong diperhatikan ya. Bu. Ibu share screen materinya. Oke, di sini di modul ini kita akan belajar tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI ini sendiri merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ini, BPUPKI yang sebenarnya merupakan badan bentukan dari Jepang ini mengadakan 2 kali sidang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tanggal 19 sampai 1 Juni 1945, BPUPKI ini mengadakan sidang pertamanya yang ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo menjabarkan pendapat mereka terkait perumusan dasar negara. Jadi hasil akhir dari sidang ini berupa Piagam Jakarta yang baru diputuskan setelah sidang tanggal 22 Juni. Jadi BPUPKI ini merupakan badan bentukan dari Jepang yang melakukan 2 kali sidang. Yang sidang pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Mereka menjabarkan pendapat mereka terkait dengan perumusan dasar negara. Lalu hasil akhir dari sidang pertama BPUPKI ini ialah Piagam Jakarta yang diputuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi Piagam Jakarta inilah yang menjadi dasar rumusan dari Pancasila itu sendiri. Oke, silahkan dijelaskan dulu Dina sampai sini. Iya, Bu. Bisa? Saya akan menjelaskan mengenai materi tadi tentang perumus Undang-Undang Dasar ya Bu. Ya, Jadi silakan. BPUPKI mengadakan sidang pertama Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo menjabarkan pendapat mereka terkait perumusan dasar negara. Hasil akhir sidang ini berupa Piagam Jakarta yang baru diputuskan setelah sidang tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta inilah yang menjadi dasar rumusan Pancasila. Ketika sidang keduanya tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, dalam proses perumusan tersebut BPUPKI membahas secara teknis Baik, Ibu lanjut ya. Hukum dasar yang beranggotakan 19 orang. Jadi di sidang kedua BPUPKI, Soekarno ditunjuk sebagai ketuanya. Dari panitia tersebut dibentuk lagi susunan panitia kecil yang dipimpin oleh Supomo.
ya. Anggotanya di sini ada KRT Wongsonegoro, R. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukmin. Jadi pada tanggal 10 Juli 1945, Soekarno ini bertindak sebagai pembuka sidang kedua BPUPKI. Jadi ketika itu ia membawa hasil laporan terkait hasil inventarisasi usul dan pendapat para anggota BPUPKI. Jadi usaha mencari jalan tengah atas perbedaan golongan Islam dan nasionalis ini ada pada sidang kedua BPUPKI. Hal ini sejalan dengan motivasi para pendiri negara, yakni perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 itu harus memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak mementingkan kepentingan golongan atau pribadi, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, serta musyawarah untuk mufakat. Oke, Dina, silahkan dijelaskan lagi untuk paragraf kedua ini. Ya. Saat perumus Undang 1945, Lukman Surya Saputra dan kawan-kawan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2017 dibentuk Panitia Hukum Dasar yang beranggota 19 orang. Di sidang kedua BPUPKI, Soekarno ditunjuk sebagai ketuanya. Dari panitia tersebut dibentuk lagi susunan panitia kecil yang dipimpin oleh Supomo. Anggotanya terdiri dari KRT Wongsonegoro, Raden Soekarjo, Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, Sukiman, Wirjo Sanjojo. Pada 10 Juli 1945, Soekarno bertindak sebagai pembuka sidang kedua BPUPKI. Ketika itu ia membawa hasil laporan terkait hasil inventarisasi usul dan pendapat para anggota BPUPKI dan usaha mencari jalan tengah atas perbedaan golongan Islam dan nasionalis. Hal ini sejalan dengan motivasi. Baik, Ibu lanjut ya. Di sini pada tanggal 13 Juli tahun 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar ini telah memperoleh hasil terkait lambang negara, negara kesatuan, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu kemudian sehari setelahnya, yaitu tanggal 14 Juli 1945, digelar lagi sidang dengan tajuk pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan, yaitu isinya terkait Undang-Undang Dasar 1945 yang jumlahnya itu 42 pasal, yang 5 diantaranya membahas aturan peralihan keadaan perang dan satu. Oke, silakan dijelaskan lagi ya. 13 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar telah memperoleh hasil terkait lambang negara, negara kesatuan, dan pembentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu juga dibentuk panitia penghalus bahasa yang beranggota Husin Jajaningrat, Haji Agus Salim, dan Supomo. Pada tanggal 15 Juli 1945 dilakukan sidang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Di sidang inilah para tokoh berperan sentral dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno ketika itu menjadi ketua perancang Undang-Undang Dasar. Bung Karno menjelaskan bagaimana naskah yang dihasilkan dari rapat sebelumnya. Baik, Ibu lanjut ya. Dan di sini Supomo sebagai ketua panitia kecil tadi perancang Undang-Undang Dasar ikut menjelaskan terkait naskah yang berjumlah 42 pasal tersebut. Berdasarkan hasil catatan Sekretaris Negara Republik Indonesia dalam risalah sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 22 Agustus, terungkap bahwa Supomo ini menegaskan bahwa proses perumusan Undang-Undang Dasar juga tidak boleh dianggap tidak penting. Jadi pada tanggal 16 Juli 1945, Undang-Undang Dasar akhirnya resmi diterima oleh seluruh peserta sidang BPUPKI. Selain itu, diterima juga usulan-usulan dari Panitia Keuangan, Panitia Pembelaan Tanah Air. Lalu demikian BPUPKI dibubarkan dan tugasnya selesai.
Yang ini di bawahnya adalah tokoh-tokoh dari perubahan. Oke, silakan dijelaskan lagi ya. Tanggal 16 Juli 1945, Undang-Undang Dasar akhirnya resmi diterima oleh seluruh peserta sidang BPUPKI. Selain itu, diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas BPUPKI. Nah, penjelasannya tadi sudah cukup baik ya. Sudah menjelaskan terkait dengan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya Ibu akan putar video tentang materi ini. Nanti tolong diperhatikan dan dijelaskan ya. Oh iya, Bu. C. Peran tokoh perumus UUD 1945. C. Peran tokoh perumus UUD 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945 menyatakan, kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya, semua buat semua. Dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia, terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat kalian lihat dari pertanyaan Ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli tahun 1945, yaitu, jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat yang setuju yang menerima, berdiri. Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan.
Pertanyaan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Jadi dari video tadi saya dapat mengambil kesimpulan. Video tadi menceritakan tentang peran para tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Lukman Surya Saputra dan kawan-kawannya dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dibentuk Panitia Hukum Dasar yang BPUPKI Soekarno ditunjuk sebagai ketuanya, dan panitia tersebut dibentuk lagi susunan panitia kecil yang dipimpin oleh Supomo. Anggotanya terdiri dari KRT Wonongsonegoro, Raden Soekardjo, A.A. Maramis, Sukiman, Wirjo Sanjojo. Pada tanggal 10 Juli 1945, Soekarno bertindak sebagai pembuka sidang kedua BPUPKI. Ketika itu ia membawa hasil laporan terkait hasil investasi, usul dan pendapat para anggota BPUPKI dan usaha mencari jalan tengah atas perbedaan golongan Islam dan nasionalis. Hal ini sejalan dengan motivasi para pendiri negara, yakni perumus dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 harus memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, Oke, terima kasih. serta Jadi musyawarah benar ya, untuk tokoh mufakat. pendiri negara Indonesia ini merupakan putra-putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Jadi para tokoh ini mempunyai sikap yang patut kita contoh, yaitu lebih mementingkan kepentingan golongan atau umum dibandingkan kepentingan pribadi. Dan dalam hal memutuskan sesuatu, kita harus mengutamakan yang namanya musyawarah. Dari pemaparan kita hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan kita kali ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Amin. Ibu akhiri dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk menguji pemahaman kalian terkait materi ini, kita akan mengadakan kuis. Berikut adalah kuisnya. Untuk menguji